Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas rahmatnya kita sudah diberikan kesehatan, sehingga kita boleh berkesempatan untuk bergabung di Vikon saat ini. Perkenalkan, saya Lis Endawati dari SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Di sini saya bertugas sebagai host untuk acara Vikon ini. Dan saya dibantu oleh Ibu Desi Rina dari SMK Daya Utama. Nanti bertugas sebagai pemandu acara. Dan pada kesempatan Vikon saat ini, kita akan menyimak materi kode latex untuk Edmodo yang akan dipaparkan oleh Bapak David Hermando dari SMA Malidar. Nah, Bapak dan Ibu, agar acara Vikon yang selama 1 jam ini berjalan dengan lancar, marilah kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan Vikon ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Desi Rina. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Lis. Sebelumnya ngingetin Bu Lis, sudah di-record Bu? Sudah? Thank you. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room kita siang hari ini. Saya juga mengucapkan yang terhormat pada Bapak Instruktur, Bapak narasumber, Ibu host, dan juga tentunya yang terhormat Bapak Ibu partisipan Vikon kita siang hari ini yang sudah hadir di room ini. Sekali lagi selamat datang. Dengan sangat senang hati kami dapat dikunjungi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, pada siang hari ini menjelang sore kita kembali sama-sama belajar menambah ilmu, di mana pada sesi atau kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang kode latex untuk Edmodo. Nanti sebelumnya tentunya materi ini akan saya perkenalkan siapa sih yang nanti akan bawakan materi ini. Maka sebelumnya saya perkenalkan, saya sebagai moderator Desi Rina. Nanti untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak David Marlon Hermando. Bapak yang masih muda, banyak ilmunya. Baik, curi-curi dikit nanti Pak David. Yang tentunya nanti akan menjabarkan dan memaparkan tentang kode latex untuk Edmodo. Dan beliau ini mengajar bidang studi matematika dari SMA Malidar Kota Bekasi. Sebagaimana Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, tentunya latex ini sangat penting kita ketahui, karena kalau kita pakai aplikasi media pembelajarannya Edmodo, susah bagi kita kalau menulis rumus-rumus dalam bentuk rumus-rumus penting matematika, mungkin gak hanya matematika ya Pak ya, bisa kimia, bisa fisika, atau mungkin yang berhubungan dengan rumus-rumus tertentu. Sehingga tentunya ada baiknya juga kita ikut materi ini supaya nanti akan memudahkan kita dalam penulisan itu ketika kita menggunakan media pembelajaran Edmodo. Nah, untuk lebih jelas materi ini tentunya mari sama-sama kita mendengarkan paparan dari narasumber kita siang hari ini. Untuk selanjutnya kami minta kepada narasumber Bapak David Marlon Hermando untuk memberikan penjelasan lebih dalam kepada kami semua. Silakan Pak David. Ya, terima kasih ya Bu Desi atas kesempatannya. Saya langsung mulai saja di share konten. Sebentar ya Bapak Ibu. Belum terlihat ya? Belum Pak David. Sedang ini starting to share content. Sudah. Belum.
Sudah Sudah Pak. ya? Oke. Ntar saya slideshow dulu. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode latex untuk digunakan ke Edmodo sendiri ya Bapak Ibu. Edmodo itu sebenarnya untuk seperti media pembelajaran seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita mulai saya akan jelaskan apa arti kode latex. Di sini dijelaskan bahwa kode latex itu adalah bahasa markup atau sistem penyimpanan dokumen untuk peranti lunak teks. Nah, teks merupakan program komputer yang digunakan untuk membuat typesetting suatu dokumen atau membuat formula matematika. Atau saya singkat, kode latex itu gunanya adalah untuk membuat rumus ya. Membuat rumus. Nah, rumusnya ini bukan hanya rumus matematika saja, ada juga rumus kimia atau dia simbol-simbol dalam fisika, ya seperti itu. Nah, ini dia pengertian Edmodo. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal karena ini sudah trending juga di seluruh dunia ini aplikasi Edmodo. Nah, bagaimana menggunakannya? Pertama, Bapak Ibu harus siapin dulu nih. Siapin soal dalam bentuk Word, jangan PDF. Kenapa nggak boleh PDF? Karena PDF sendiri itu artinya mempermanenkan bentuk yang kita ketik dari Word. Jadi kalau misalnya kita copy paste dari PDF, maka otomatis pasti hancur nantinya di kode latexnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ketik soal bahasa Indonesia atau Inggris atau Sunda, nah langsung aja ketik soalnya di Edmodo tersebut, tidak usah lagi pakai kode latex. Nah, kalau dia ada lambang matematika, baru menggunakan kode latex. Nah, pada saat kita memulai kode latex di Edmodo itu sama saja kita seperti membuat website, yaitu pakai kode HTML. Nah, kalau membuat kode HTML itu harus dimulai tag-nya. Nah, kalau di Edmodo kita pakai tag yang namanya adalah tag mat. Seperti ini Bapak Ibu, tag mat. Harus diawali tag mat. Nanti di sini selanjutnya tulis kodenya, baru tulis baru tulis garis miring seperti ini, baru mat seperti itu. Ini mohon Bapak Ibu ya, agak macet karena mungkin ada kendala jaringan. Oke, untuk itu kita langsung praktek saja. Saya akan ke situs Edmodo. Nah, ini Bapak Ibu tampilan Edmodo saya. Kalau masih ada cukup waktu mungkin akan saya kenalkan cara loginnya. Tapi untuk sekarang ini saya fokus kepada cara membuat soalnya melalui kode latex. Nah, yang Bapak Ibu siapkan adalah yang pertama ya ini halaman depan Edmodo. Yang kedua soal. Di sini saya buat soalnya seperti ini dalam bentuk Google dokumen. Saya tidak buat dalam bentuk Word karena takutnya nanti pada saat saya buka Word di layar Bapak Ibu menjadi abu-abu, jadi tidak terbaca. Jadi ini soal percobaan. Lalu Bapak Ibu harus jangan lupa siapkan situs, di mana situsnya ini adalah fungsinya menerjemahkan kode latex. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu situsnya, yaitu atau murl.net/mat. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan soal apa saja yang ada di sini untuk dipindahkan ke Edmodo. Pertama, Bapak Ibu buat kelas dahulu. Buat kelas, Bapak Ibu tinggal ke menu kelas ini, lalu ntar klik tanda tambah. Tunggu sedang loading. Lalu klik tanda tambah yang ada di sini. Itu kalau Bapak Ibu mau membuat kelasnya. Nah, karena saya sudah buat
kelas di sini saya akan pindahkan ke sebentar. Saya akan pindahkan ke sini. Nah, ini saya udah buat khusus untuk materi kali ini, saya buat adalah kelas bebas. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kode kelasnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau menyerahkan tugas kepada muridnya, Bapak Ibu cukup serahkan kode kelasnya ini saja, agar mereka tinggal login. Nah, untuk memulai soalnya, klik di sini, buat dan kirimkan kuis. Kita buat kuisnya. Ada David, jangan terlalu cepat-cepat ya Pak, pelan-pelan Pak. Oke ya Bu, maaf. Nah, ini adalah kuisnya. Apa tampilan untuk menulis kuis? Misalnya saya buat di sini judul kuisnya adalah soal percobaan. Nah, instruksinya ini adalah seperti kerjakan dengan benar misalnya. Nah, untuk waktu Bapak Ibu bisa atur di sini. Misalnya saya atur di sini adalah 90 menit. Nah, kalau setiap saya membuat soal, saya akan tidak mencentang hasil ini, tampilkan hasil setelah siswa. Artinya, jika siswa tersebut sudah selesai, maka dia bisa melihat hasilnya. Ini tidak saya centang. Tapi yang saya centang ini, kunci setelah waktu jatuh tempo, artinya kalau dia sudah melewati batas, maka dia tidak bisa mengerjakan lagi. Dan menu ini juga saya centang. Acak pertanyaan. Nanti kalau muridnya membuka soal, jadinya soalnya keacak. Setelah udah buat penjelasan kuis di sini, langsung ke menu pertanyaan kuis. Oke, misalnya soal-soal yang sering muncul, saya buat yang mudah dulu aja. Di sini temanya misalnya perpangkatan misalnya. Oke. Nah, di sini soal perpangkatan. Misalnya saya buat nilai dari 2 pangkat 3. Nah, kita mau membuat 2 pangkat 3. Ingat Bapak Ibu, kita harus dahulukan, tulis dulu tag mat. Ini saya zoom. Nah, tulis dulu kode mat di sini. Baru akhiri dengan tutup kurung. Baru kita ke menu teks ini, text equation. Text equation, kita mau membuat 2 pangkat 3. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat di sini manakah yang termasuk untuk membuat perpangkatan. Kalau yang ini tidak mungkin ya. Jadi kita pilih yang termasuk perpangkatan, yaitu ini. Nah, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nah ini dia. Maka dia akan membentuk X pangkat K. Ini ya Bapak Ibu, X pangkat K. Nah, kita mau membuat 2 pangkat 3. Ya sudah, kita buat X-nya kita hapus. Maka X yang ada di sini akan hilang. Kita ganti dengan angka 2, maka dia akan tercetak 2. Nah, Bapak Ibu jangan menghapus kurung kurawal ini. Kalau Bapak Ibu hapus, maka dia akan tampilannya seperti ini. 2 kutip K kurung kurawal, seperti itu. Jadi jangan dihapus. Yang dihapus yang mana? Yang K-nya saja. Misalnya kita hapus 2 pangkat 3, seperti itu. Maka dia akan muncul 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal di copy saja. Di copy, disalin, kemudian pindah ke sini. Nah, setelah mat, kode mat ini, baru klik Ctrl V atau paste. Nah, baru akhiri dengan tanda kurung flash mat. Nah, seperti ini. Ini soalnya saya ganti jadi jawaban singkat saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana nanti bentuk soalnya, Bapak Ibu tinggal klik panah di sini. Panah di sini. Maka dia akan berubah, akan menjadi 2 pangkat 3. Kalau Bapak Ibu mau lihat nanti seperti apa soalnya ke siswa, tampilan pada siswa, Bapak Ibu tinggal klik pratinjau. Pratinjau ini melihat apakah yang ditulis Bapak Ibu di sini sesuai dengan keinginan
Bapak Ibu. Nah, tunggu saja di pratinjunya agak lama karena jaringan. Nah, lihat perpangkatan nilai dari 2 pangkat 3. Maka ini pasti sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambahin soal lagi, kita buat soal lagi. Bapak Ibu tinggal ke keluar pratinjau. Lalu balik lagi ke pertanyaan kuis. Nah, ada menunya di sini, ada tambahkan pertanyaan baru, tambahkan dari bank soal. Kalau bank soal ini adalah kalau Bapak Ibu sudah pernah mengetik soal, lalu Bapak Ibu mau masukin lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membuat baru, klik saja di sini, tambahkan pertanyaan baru. Oke, nah di sini sudah ada. Nah, tadi perpangkatan. Sekarang lawan dari perpangkatan misalnya bentuk akar ya Bapak Ibu. Kita tulis saja di sini bentuk akar. Soalnya kayak gimana? Misalnya saya mau buat nilai dari akar 5 ditambah akar kuadrat 125 misalnya. Kayak begini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari, balik lagi ke sini. Cari yang mana yang akar. Yang akar itu adalah yang ini ya Bapak Ibu. Tinggal lihat di sini. Klik saja. Maka tampilannya otomatis dia menunjukkan akar AB Bapak Ibu. Nah, yang dihapus adalah yang AB-nya. Ini kita hapus, kita ganti jadi akar 5. Maka dia akan terjadi di sini, akar 5. Bapak Ibu mau tambahin lagi, misalnya akar 5 ditambah akar pangkat 3 dari 125 misalnya. Bapak Ibu pilih yang ini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan entah itu akar pangkat 3, entah itu akar pangkat 4, 5 sampai seterusnya. Tinggal klik saja yang di sini. Nah, kita scroll ke bawah, maka bentuknya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, ini n-nya kita ganti. Misalnya saya mau buat 3, udah ganti 3, maka akan muncul 3 di sini. Nah, AB-nya kita ganti menjadi 125 misalnya. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang kita inginkan, langsung saja copy. Nah, Ctrl C. Oke. Nah, ini saya lupa bikin matnya. Bikin dulu kode mat, baru Ctrl V, baru akhiri. Akhiri kodenya. Seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau cek, ya, tinggal klik yang di sini saja. Kalau mau cek yang di siswa, klik ke pratinjau. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis nilai dari akar 5 plus akar pangkat 3 dari 125. Seperti itu. Oke, kita buat lagi misalnya bagaimana membentuk soal pecahan. Kan itu agak rumit ya Bapak Ibu kalau untuk pecahan sendiri. Karena nanti tulisannya menjadi kecil kalau di Microsoft Word. Tapi kalau di kode LaTeX tidak. Nah, Bapak Ibu lihat lagi di sini. Menu-menu yang ada di sini. Manakah yang termasuk untuk membentuk bilangan pecahan? Di antara sini ini ya Bapak Ibu, saya tunjukkan. Nah, frak AB, maka dia akan tampilannya seperti ini, AB. Oke, misalnya saya mau buat menjadi 2/5 misalnya, 2/5. Nah, kalau Bapak Ibu mau tambahkan, ya udah sudah tambahkan saja lagi. Terus di sini kita copy, lalu kita tempel di sini. Nah, misalnya saya ubah di sini jadi 3/5 misalnya. Ya sudah, kalau sudah seperti yang Bapak Ibu inginkan, maka ini copy lagi. Di copy lagi ke sini. Oke, ini saya tulis lagi. Misalnya di sini bentuk pecahan. Untuk pecahan, nilai dari kodenya, jangan lupa tag mat. Baru Ctrl V, baru akhiri dengan tag mat juga. Seperti ini. Maka dia akan munculnya seperti ini. 2/5 plus 3 akar 5. Nah, ini adalah untuk contoh soal-soal yang mudah. Biasanya soal-soal seperti ini adalah soal-soal guru SD misalnya, atau guru SMP yang ada akar-akarnya. Nah, lalu bagaimana jika soalnya tersebut modelnya seperti soal anak SMA, di mana pelajaran SMA, matematika SMA, terdapat pelajaran integral,
terus ada limit. Bapak Ibu tinggal mengkreasikan rumus-rumusnya, sama seperti mengetik pada Microsoft Word. Oke, saya ambil contoh dari soal yang telah saya buat. Di sini, misalnya di sini ditulis jika 5 log 3 sama dengan P dan 5 log 7 sama dengan Q. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ke menu teks di sini, ya Bapak Ibu, tidak ada menu logaritma. Ya kan Bapak Ibu? Tidak ada menu logaritma. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu lihat dulu soalnya. Di sini 5-nya ini adalah bentuk pangkat. Ya dia di atas angkanya 5. Ya sudah kalau gitu kita lihat saja balik ke sini. Yang bentuk pangkat yang mana? Yang ini. Ya Bapak Ibu. Ini dia bentuk pangkat. Ya, kalau X-nya dihapus, maka X-nya akan hilang. Ganti saja dengan angka 5. Maka dia 5-nya di atas. Lalu tulis log, otomatis dia akan menulis notasi logaritma. Di soal di sini 5 log 3 ya. Berarti tulis saja di sini 5 log 3 sama dengan P. Ya, karena di soal di sini adalah P. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau tidak ada di sini. Karena di beberapa situs juga tidak ada juga menu logaritma ataupun menu sudut. Kalau menu sudut juga tidak ada di sini ya Bapak Ibu. Itu harus hafal sebagian. Nah, kalau sudah seperti yang kita inginkan, ya Bapak Ibu, jadi 5 log 3 sama dengan P. Kita tulis saja di sini lagi. Tambahkan pertanyaan. Nah, tulis dulu di sini jika 5 log 3, maka kita tulis di sini, jangan lupa kodenya dulu. Agak ribet ya Bapak Ibu. Agak ribet karena jujur saja pada saat saya menulis ini kadang-kadang suka terjadi kesalahan kode-kodenya. Sama seperti ibaratnya itu membuat website, kadang-kadang kan kalau kita coding suka salah dalam menginput kode. Untuk itu rajin-rajin saja cek apakah kodenya sudah benar atau belum. Ini saya salah copy paste Bapak Ibu. Mohon maaf. Belum saya copy yang di sini. Yang logaritma. Nah, iya. Ini yang logaritma, saya copy. Maka akan saya copy di sini. Ctrl V. Nah, 5 log 3 sama dengan P. Bapak Ibu cek, kalau misalnya Bapak Ibu ragu, cek lagi. Nah, 5 log 3 sama dengan P, karena ini sudah benar, maka lanjut. Nah, di soalnya dibilang tadi, jika 5 log 3 sama dengan P, dan 5 log 7 sama dengan Q. Nah, Bapak Ibu nggak usah lagi ke menu ini, tinggal copy paste yang ada di sini. Copy paste saja, dari kode mat. Kenapa di copy paste? Karena modelnya sama. Kalau modelnya sama, tinggal copy paste saja. Tinggal ganti-ganti angkanya. Oke. Tadi di sini dan ya, dan Ctrl V. Tadi dibilang 5 log 7 sama dengan Q. Berarti ganti saja sini jadi 7 dan di sini Q. Nah, Bapak Ibu cek lagi misalnya kalau takut salah. Nah, ternyata sudah benar ya. 5 log 3 sama dengan P dan 5 log 7 sama dengan Q. Nah, selanjutnya maka nilai dari, nah ini tulis dulu koma, maka nilai dari. Nah, Bapak Ibu lihat di sini nggak boleh kita asal copy paste. Kenapa? Karena di sini ada bentuk logaritma dan ada juga bentuk akar. 45 log 175 akar 3. Oke, kita ke sini dulu ke menu teks. Tadi dibilang adalah logaritma. Oke, sorry. Ini saya Ctrl Z dulu. Nah, logaritma. Kita ganti dulu angkanya di sini. 45 log 175. Nah, lalu bagaimana memasukkan akar ke sini? Ya sudah, kita tambahkan saja akar yang ada di sini. Nah, otomatis di bawah akan tertulis 45 log 175 akar AB. Seperti biasa, AB-nya kita hapus menjadi 3. Nah,
Jadi sudah pas 45 log 175 akar 3. Oke, ini saya copy. Nah, jangan lupa pakai kode mat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lupa pakai kode mat, ini saya contohkan. Kalau Bapak Ibu nggak pakai kode mat, maka tampilannya akan seperti ini. Jadinya kacau. Jadi dia harus dibuka dulu kode matnya. Jadi saya tulis mat. Tanda kurungnya juga nggak boleh salah. Kalau Bapak Ibu memasukkan kurung kurawal seperti ini, misalnya, ini saya contohkan kode mat seperti ini. Biasanya dia tidak terbaca Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan terbaca. Kita lihat. Nah, sama juga. Malah justru matnya terbaca di kode latexnya. Jadi tanda kurungnya juga harus diperhatikan. Saya sering salah di bagian kurung-kurung di sini. Karena di keyboard laptop saya itu satu letak. Jadi agak ribet. Kadang-kadang shift-nya juga suka kepencet. Jadinya salah menulis tanda kurung. Seperti itu. Nah, ini sudah kurungnya sudah saya betulkan. Maka tampilannya sudah rapi. Nah, untuk saya ini kita lanjut lagi soalnya agak lebih susahan sedikit. Ini mudah ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Yang buat nomor 2 seperti ini. Yang nomor 3 juga. Oke, next. Nah, bagaimana yang bentuknya seperti ini? Integral 1 menuju 3 dari minus 3x kuadrat plus 8x plus 5 dx. Nah, ini agak rumit kelihatannya. Padahal sebenarnya tidak serumit itu Bapak Ibu. Kita coba ketikkan di sini. Seperti biasa, cari menu yang mana khusus untuk integral. Ya mungkin agak mata Bapak Ibu yang misalnya minus mungkin agak susah melihatnya. Kalau susah, Bapak Ibu tinggal klik Ctrl plus. Ctrl plus itu untuk menzoom. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak terlihat, maka dia akan menzoom. Manakah yang bentuk integral? Yang ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini dia bentuk integral. Klik saja. Nah, sudah. Lalu saya kecilkan. Maka dia akan merubah menjadi integral A ke B. Seperti ini. Nah, di soal ditulis tadi integral 1 dan 3 gitu ya. Nah, kita ganti saja di sini satunya. Otomatis 1 di bawah sini keganti ya Bapak Ibu. Terus di sini 3-nya. Nah, lalu di sini dibilang lagi keterangannya dalam kurung. Oke, dalam kurung minus 3x kuadrat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada minus 3x kuadrat. Kalau gitu, tinggal ke sini saja lagi. Nah, di sini kan x-nya ada 2 jadinya. Ya sudah, salah satunya kita hapus saja. Misalnya saya hapus yang di sini. Nah, ini sudah terhapus. Jadi tertulis minus 3x. Di sini saya buat minus 3x kuadrat. Kemudian ditambah 8x. Ditambah 8x. Ditambah 5. Ditambah 5. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa. Copy. Ctrl C. Ctrl C. Nah, jangan lupa kode matnya. Bukan kode ya, tapi tag. Sorry Bapak Ibu. Tag matnya. Seperti ini. Nah, maka dia otomatis akan muncul seperti ini. Integral 1, 3, minus 3x kuadrat plus 8x plus 5. Oh, sorry. Saya lupa tambahin dx di sini. Oke, sudah saya tambahin dx. Maka dia akan seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Bagaimana membentuk matriks seperti ini nih? Ini agak banyak ya. Diketahui matriks A sama dengan X minus 1, 0, 2. Nah, seperti biasa kita cari di sini. Ya pokoknya Bapak Ibu harus rajin-rajin ngecek. Tapi kalau Bapak Ibu sudah hatam sih ya nggak masalah kalau Bapak Ibu sudah hafal semua kode-kodenya. Oke, ini dia. Saya pakai yang ini, matriks ini. Maka tampilannya akan
Ini agak lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. A dan B, C dan D. Pokoknya Bapak Ibu, kalau menulis ini, jangan sekali-sekali hapus kode-kode yang ini, seperti B matrix, entah dihapus kurung-kurung awalnya, jangan. Yang kita hapus adalah keterangan yang ada di sini. Di sini A, maka yang kita hapus yang A di sini. Kita ganti, gitu. Nah, di sini X, ya sudah kita ganti saja ini X. Oke, kemudian B itu ada di sini, bisa hapus. B, kita ganti dengan 0. 0. C-nya di sini kita hapus, kita ganti jadi minus 1. Minus 1 dan di sini 2. Oke. 2. Nah, sudah seperti ini. Nah, kenapa tanda kurungnya beda itu nggak masalah ya Bapak Ibu. Kalau di sini kurungnya seperti ini ya sudah, biarkan saja. Yang penting siswa yang kita berikan soalnya ngerti kalau ini adalah notasi untuk matriks. Nah, kita langsung saja ketikkan soalnya. Di sini diketahui matriks A. Tambahkan pertanyaan. Oke. Diketahui matriks A sama dengan oh, ini langsung. Jangan lupa Bapak Ibu seperti biasa kode mat. Ini agak ribet. Kode mat. Tadi di sini kita copy dulu. Kita copy, Ctrl V sudah. Seperti ini. Dan jangan lupa akhiri kodenya. Akhiri kodenya dengan mat seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Diketahui matriks A sudah sesuai dengan soal. Terus kemudian koma B sama dengan oke. Kemudian koma B. Nah, karena ini soal tipenya sama, kodenya sama, sama-sama matriks, ya sudah, kita tinggal copy lagi, copy paste. Copy yang ada di sini, mat sampai endingnya di sini. Copy atau klik kanan salin, kemudian ke sini kita tempel. Nah, di sini ditulis 5 min 9 2 dan 3x. Kita tulis saja di sini x tadi ya. Di sini kita ganti 5. Terus kemudian di sini adalah 2. Nah, kalau Bapak Ibu salah menaruh tempat, seperti biasa cek benar nggak yang sesuai dengan kita. Oh ya benar, 5 dan 2 di atasnya. Lalu yang di bawah diganti dengan min 9. Min 9 dan 3x. Oke. Kita ganti jadi 3x. Seperti ini Bapak Ibu. Cek lagi kalau takut salah. Nah, ternyata sudah benar. Kalau sudah benar ya sudah. Lanjutkan. Kemudian C sama dengan 1Y43. Oke, di sini saya ganti 1. Lalu kemudian 4. Lalu kemudian Y dan 3. Maka di sini kita ganti Y dan 3. Maka kita lihat dulu hasilnya apakah sesuai. Ya, sudah sesuai. Lanjut lagi. Dan D. Dan D sama dengan 7 min 8 Y5. Oke. Ctrl V lagi. Di sini kita ganti jadi 7. Kemudian Y. Kemudian di sini saya ganti jadi min 8 dan 5. Min 8 dan 5. Oke. Kita cek. Nah, ternyata sudah sesuai.
8. Nah, kemudian ini saya copy paste aja biar cepat. Oke, Ctrl C. Kemudian saya tulis di sini Ctrl V. Nah, karena soalnya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu nggak usah panik, tinggal tarik saja yang di sini Bapak Ibu. Tarik untuk memperlebar soalnya. Nah, oke, seperti ini. Maka nilai dari 2x plus, oh di sini gambar ya. 2x y, oh sorry, 2x ditambah xy. Kalau misalnya simbolnya huruf, Bapak Ibu nggak usah pakai kode latex seperti ini. Tidak usah. 2xy minus y. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ya silakan. Cuma nanti soalnya jadi besar, jadi lebar. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk matematika. Lalu bagaimana kalau kita membuat soal kimia misalnya? Soal kimia, membuat rumus kimia. Misalnya kita mau bikin tentang HCl. HCl itu kan asalnya dari H+, lalu digabungkan dengan Cl-. Ya, seperti itu, guru kimia pasti tahu lah. Caranya begini Bapak Ibu. Seperti biasa, pangkat di sini. Karena kita mau bikin H+, maka tulis saja di sini H. Oke, sudah ganti jadi H. Lalu tandanya di sini plus. Lalu kita mau campurkan H+ ini dengan Cl-. Ya sama, pakai menu yang ada di sini, X pangkat K di sini. Tinggal ganti Cl, maka otomatis dia akan seperti ini, Cl min. Nah, H plus Cl min, kita mau bikin tanda panah ke kanan. Biasanya kan ada tanda panah ke kanan tuh ya. Maka lihat Bapak Ibu, di menu mana yang ada tanda panah ke kanan? Yang itu ada di sini ya Bapak Ibu nih, kursor saya. Yang mana ada tanda panah ke kanan? Oke. Saya mau pakai yang ini misalnya. Atau ini kekecilan. Kita pakai yang ini saja nih, right row. Nah, setelah kita tulis ini, kita scroll ke bawah, maka dia akan tanda panah. Nah, ini jangan Bapak Ibu otak-atik lagi. Ini nggak perlu tanda simbol apapun, nggak perlu. Oke, karena sudah seperti ini, baru tuliskan di sini HCl. Maka dia akan HCl. Nah, untuk penamaan kode, sama saja Bapak Ibu. Tetap mau soalnya matematika, mau soalnya bahasa apa? Sorry, mau soalnya matematika, kimia atau fisika atau biologi, tetap awali dengan kode mat, tag mat seperti ini Bu. Tetap seperti ini agar kalau misalnya kimia itu nggak ada tagnya, yang ada adalah tag mat seperti ini. Oke, kita coba. Oke, Ctrl C. Seperti ini, Ctrl V. Lalu jangan lupa kode mat. Oke, sorry, ini ada garis di sini, garis miring mat. Nah, ini dia. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau cek secara keseluruhan apakah kita sudah puas dengan apa yang kita ketik, klik saja ke pratinjau. Ini loading agak lama ya Bapak Ibu karena ya jaringan di sini mungkin agak terganggu. Kita tunggu saja. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau misalnya mau membuat soal seperti ini ya, pertama ini menguras kesabaran juga sih Bapak Ibu, karena ya saya juga pengalaman saya pernah membuat soal di Edmodo. Kemudian saya sudah buat kira-kira soalnya ada sampai 20, sudah 20 soal, materinya adalah integral semua, dan tiba-tiba hilang law. Jadi saya terpaksa ya harus ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi harus sabar-sabar aja kalau misalnya jaringan tiba-tiba law, lalu kemudian soalnya terpental jadi tidak bisa. Karena pernah waktu itu saya berikan soal kimia
kepada kelas 11 murid saya. Pada saat dia mengerjakan soal, dia jaringannya low, nggak mampu untuk membaca kode latex ini, sehingga dia munculnya hanya garis-garis saja, jadi tidak terbaca. Jadi ya dia jadinya malah mendapat 0. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelemahannya adalah di jaringan. Untuk Edmodo ini di jaringan kita harus benar-benar kencang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuat soal online, usahakan misalnya kalau sekolah di tempat Bapak Ibu dinas itu punya wifi yang kencang, laksanakan saja di sekolah. Tapi kalau untuk ini boleh di rumah, tapi Bapak Ibu sediakan Word atau PDF agar murid yang misalnya jaringannya low bisa mengerjakan soal, supaya dia tidak seperti pengalaman murid saya malah justru mendapat nilai yang rendah. Nah, ini Bapak Ibu sudah keluar, kita cek, ini sudah benar, ini juga sudah benar, ini juga sudah benar juga, sudah benar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita ke keluar pratinjau. Kalau Bapak Ibu mau posting ke murid-muridnya, tinggal klik ke sini, tugaskan. Oke, tugaskan. Nah, di sini menugaskan kepada siapa? Di sini kelasnya adalah kelas bebas. Atau Bapak Ibu mau mengundang murid yang lain, ya klik saja di sini, entah siapa. Nah, ini murid-murid saya, entah siapa Bapak Ibu. Misalnya di sini saya menambahkan kelas 11 misalnya. Nah, misalnya kelas kimia kelas 11, atau saya mau menambahkan matematika deh, matematika kelas 8 misalnya. Maka otomatis di kelas ini akan muncul postingan-postingannya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, nah di sini Bapak Ibu bisa atur tanggal. Tanggalnya mau berapa nih? Batas si murid mengerjakan. Misalnya Bapak Ibu kasih pengumuman, misalnya ini saya ada soal, terus kerjakan, saya kumpulkan paling lambat tanggal 25 misalnya. Tanggal 25, lalu jamnya diatur misalnya dari batasnya jam 3 misalnya. Jam 3 kan PM ya. Jam 3 PM. Nah, jangan klik di sini Bapak Ibu. Kalau ditampilkan di sini, takutnya ya zaman sekarang kan ya, murid itu pasti akan menghalalkan segala cara bagaimana supaya ia dan teman-temannya itu bisa dapat bagus. Jadi misalnya kalau jawaban dia salah, nanti bisa dikasih tahu ke murid lain. Jadi jangan pernah checklist yang di sini. Klik aja yang di sini, log after due date. Jadi kalau misalnya dia mau mengerjakan soal tapi setelah tanggal ini, jatuh tempo ini, maka dia tidak akan bisa mengerjakan lagi. Lalu klik randomized question. Ini untuk mengacak soal. Jadi misalnya Bapak Ibu kan sekarang kan WFH ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ada teman tetanggaan misalnya. Terus Bapak Ibu klik saja di sini. Nanti soal misalnya ada 2 murid, soal yang ada di murid A dengan yang di murid B itu nomor satunya bisa beda Bapak Ibu. Jadi klik aja yang di sini biar dia ngacak. Lalu ini tulis saja di sini, tambahkan buku nilai, tidak usah checklist judulkan nanti, ini nggak usah. Lalu klik tugaskan. Nah, ini agak lama seperti biasa. Ditugaskan. Nah, nanti ntar akan muncul di menu kelas bebas atau muncul di kimia kelas 11. Oke, ini nanti dulu, tunggu dulu deh, baru habis itu saya tutup. Nah, sudah. Ini sudah ditugaskan. Kalau sudah, kita close saja Bapak Ibu. Kita close. Ini kan kelas bebas nih ya. Kelas bebas. Maka dia akan muncul ini soalnya. Nanti murid tinggal Bapak Ibu kasih kodenya. Nanti arahkan murid ke sini, ke soal yang sudah dibuat. Oke, itu aja yang bisa saya share. Kalau Ibu mau membuat soal kode latexnya agak rumit,
Bapak Ibu bisa chat saya karena sebenarnya banyak soal-soal yang nggak rumit, cuman saya nggak bisa share banyak-banyak karena waktu juga ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini saya stop sharing dulu. Pokoknya intinya adalah sabar saja Bapak Ibu. Sabar dan jangan terburu-buru. Karena kalau misalnya kita buru-buru, takutnya nanti bukan kita saja yang rugi, murid pun juga rugi. Karena misalnya kita salah nulis kode, ternyata menurut kita benar, padahal di tampilannya si murid tersebut salah, kodenya berantakan. Seperti itu. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Selanjutnya sesi acara ini saya serahkan ke Bu Desi. Oke, Pak David, terima kasih. Ya. David hebat. Bapak dan Ibu, awalnya tadi kalau ngeliat rumus biasanya kepala saya pusing, Bu. Tapi karena Pak David menyajikannya jelas pula, menarik sekali ternyata dan memudahkan kita semua. Tapi Bapak dan Ibu, kita masih mempunyai waktu, mungkin dari paparan tadi, ada yang Bapak Ibu ingin pertanyakan, boleh raise hand atau mungkin bisa chat di room ini. Pak David, kebetulan ini sudah ada 2 penanya yang di chat ya Pak David. Iya Bu. Kenapa? Ada pertanyaan siapa? Pertanyaan dari Pak Ikma ya Pak David. Jadi pertanyaan seperti ini, kode LaTeX ini bisa digunakan nggak di situs serupa lainnya? Mungkin kayak di Google Form, di Google Classroom. Memang yang tadi LaTeX itu hanya di Edmodo. Itu yang pertanyaan pertama Pak. Mungkin langsung dijawab saja dulu ya Pak. Saya pernah mau mengetik soal di Google Form pertamanya. Ternyata Google Form tersebut tidak bisa membaca kode LaTeX seperti itu. Pernah waktu itu kendalanya adalah waktu itu saya belum tahu nih Edmodo itu ternyata bisa membaca kode LaTeX atau enggak. Nah pada saat Google Form ternyata kalau di Google Form tersebut harus menginput gambar rumusnya, baru gambar rumusnya baru kita input lagi ke Google Form. Nah kendalanya adalah kalau misalnya kita membuat pilihan ganda nih Bapak Ibu, pilihan ganda, terus ada rumus misalnya Bapak Ibu mau bikin sepertiga V, misalnya kan itu di matematika ada tuh, sepertiga V, entah 2/3 V. Nah, kalau Bapak Ibu mengcrop gambar, Bapak Ibu harus sesuai dengan ukuran yang ada di pilihan A, di pilihan B, di pilihan C, dan di pilihan D. Harus sama. Kalau nggak sama, maka yang kasihan, sekali lagi, kasihan di muridnya. Karena muridnya entah kadang-kadang kodenya gambarnya kekecilan, terus jadi tidak bisa terbaca. Jadi menurut setahu saya ya Pak Ikma hanya di Edmodo saja mungkin yang saya tahu. Kalau di Google Form nggak bisa. Itu saja Bu Desi. Ya oke, berarti baru dicobakan sama Pak David yang berhasil kode LaTeX ini kita gunakan di Edmodo ya Pak ya? Iya, hanya di Edmodo saja. Berarti ini dari Pak Ayum juga ada. Ini ada dari Pak Ayum juga nih. Apakah hanya matematika saja Pak? Ini yang LaTeX ini. Tadi kan Bapak juga contoh ininya dikit ya Pak ya? Iya, enggak semua Pak. Pokoknya kode LaTeX ini untuk semua rumus. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu mau mengetik soal kimia di Word, ya kan equation itu kan nggak harus untuk pelajaran matematika. Bisa juga untuk pelajaran biologi, entah itu simbol apa lah, saya kurang paham di bagian biologi, entah itu di kimia, misalnya mau bikin tanda panah kayak tadi, atau di fisika, atau di fisika membuat simbol gamma, entah membuat simbol alfa, itu bisa Bapak Ibu. Cuman awali dengan tag mat, karena itu sama. Kalau Bapak Ibu buat website juga, terus mau bikin ini kalau di coding ya, saya share di coding seperti itu, tag mat itu berguna untuk semua rumus. Jadi nanti terbaca juga di entah di Google Chrome-nya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bu Desi? Ini ada Pak, masih ada dari Pak Ayung Pak. Edmodo itu gratis apa berbayar Pak? Gratis Bu, ini gratis banget. Cuman sama kayak aplikasi Pak, Edmodo ini sama kayak aplikasi kita kalau Classroom ya Pak ya? Iya, gratis juga. Cuman
di sini punya apa fitur apa bukan sih, yang punya Edmodo ini pernah kelemahannya pernah kena hack tahun 2007 kalau nggak salah. Dia pernah kena hack sehingga data-data semua orang tersebut tersebar. Tapi sekarang enggak sih, belum ada kasus lagi. Dan tahun 2013 pernah juga dapat penghargaan sebagai kelas virtual paling terbaik. Jadi untuk Edmodo sudah nggak perlu diragukan lagi kalau menurut saya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak Ayung. Ya. David, next ada pertanyaan dari Bu Ari Pak. Apa David? Bisa nggak kode latex ini kita gunakan buat bikin tabel? Kalau untuk ada sih Bu, cuman nggak terlalu hafal, saya sebenarnya jarang make. Cuman kalau Ibu mau pakai tabel, silakan buat dulu di Word, di Microsoft Word. Terus Bapak Ibu kalau di Windows apa aja, klik di situ ada tulisan snipping tool. Nah di snipping tool Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang mau di crop. Misalnya mau crop tabelnya saja ya udah crop. Nah ini nanti berguna juga snipping tool kalau Bapak Ibu istilahnya diseminasi ya. Nah itu tinggal pakai snipping tool, apa yang mau kita crop, apa yang mau kita gabungkan. Jadi gunakan fitur snipping tool. Nah kalau sudah buat tabel baru tinggal masukin gambarnya. Jadi kalau untuk buat tabel memakai kode latex, saya jawab enggak Bu, enggak bisa. Itu saja sih ya. Untuk di Edmodo ya. Artinya gini Bapak dan Ibu, kalau saya sih yang sudah ketangkap itu pokoknya dalam menggunakan latex ini kita jangan lupa TechMed. Ya Pak David ya? Iya, jangan lupa TechMed. Di awal dan di akhir ya Pak? Ya di akhir itu ada garis miringnya. Flash ya? Iya, flashnya. Ya, artinya ya hal-hal itu harus kita familiarkan, kalau enggak kan nggak jadi ya Pak ya. Harus dan benar. Ya copy dan paste itu biasa ya Pak ya. Iya, harus kreatif juga sih. Sabar juga ya Pak ya, kalau pemula sabar. Kayaknya nih Pak. Iya, saya juga ya seperti yang saya ceritakan kemarin, saya buat 20 soal integral karena jaringan. Berapa lama itu Pak? Berapa lama itu? Saya buatnya ada kali sampai 2 jam Bu, karena kan integral kan agak ribet. Integral ada penjumlahan integralnya, dx-nya udah jadi curhat sayanya ini. Jadinya betul. Kacau, hilang. Belum lagi rumusnya, sinyalnya, jaringannya ya Pak ya? Iya, harus sabar-sabar aja sih ya. Banyak sabar. Itu payung. Bapak Ibu, ada Bu Neneng di sini, ada Bapak Billy di sini. Itu Bapak Billy teman saya Bu. Oh, Bapak Billy temannya Bapak. Iya. Ada kira-kira yang harus kita sharingkan ini, mumpung presenter kita masih ada waktu 1 menit ya Bu Lis. Iya. Waktu menunjukkan 16.00. Ini ada lagi dari Pak Ayung Pak, dari Pak Ayung nih, simbol las bisa nggak ya? Hah? Simbol las maksudnya gimana? Gimana Pak Ayung maksudnya? Simbol las? LAS gede semua Pak. Oh simbol las, kalau orang lagi ngelas Pak David, kan Pak Ayung tuh orang pengelasan. Iya. Ngelas gimana Pak? Saya bingung ini Pak. Dibuka aja Bu Lis, Pak Ayung mungkin mau bersuara Pak, Bu Lis? Sudah di unmute. Pak Ayung. Ya. Maksudnya simbol las? Ada simbol las itu Pak? Jadi dalam pengelasan itu ada simbol-simbol Pak. Jadi bisa nggak itu menggunakan apa tadi? Edmodo ini apa? Latex Pak. Kode latex. Edmodonya iya. Contohnya deh Pak, satu deh contoh simbol las itu apa? Saya kurang paham Pak soalnya simbol las. Kemarin Pak David nggak ngikutin sesi saya sih. Ada rumus ya Pak? Pak Ayung, kalau di las itu ada rumus dan suatu bentuk persamaan kah Pak? Bukan Bu, simbol tanda pengerjaan itu memang dia hampir sama seperti tanda akar begitu ya, tapi dia kakinya nggak lebih panjang gitu. Oh. Gitu. Saya kayaknya setahu saya kurang tahu deh pakainya. Belum saya coba, ntar saya share deh ke Pak Ayung caranya gimana simbol las. Baru dengar saya Pak. Enggak, jadi simbol las itu gini Pak. Jadi
ada seperti tanda akar dia ya, tanda akar, tapi ke Iya. atas itu lebih panjang. Nah, nanti Hmm. di atas itu baru ada instruksi gitu ya. Tuh, jadi bisa ditulis gitu kan. Gitu maksud saya. Ntar Pak, Nama, ntar saya coba deh, saya searching di Google cara buatnya. Karena lumayan buat pengalaman saya juga sih gambar-gambar ya seperti jadi itu, gini, simbol-simbol kalau seperti itu. Bapak misalkan coba itu di simbol-simbol las itu di Google bisa kita lihat di contoh-contohnya ya. Iya, nanti saya Simbol-simbol searching deh. simbol-simbol pengelasan itu kan banyak Pak, itu apa di Google juga bisa kita searching itu. Nah, Ya. bisa nggak itu Iya, menggunakan yang ini gitu? Berarti untuk kode pengembangan latte. nih Pak David ya Pak ya, David ya. Buat pengembangan ya Pak Iya, David. nanti saya coba deh simbol las. Masih pertanyaan yang sama Pak David. Tadi simbol las dari Pak Ayung. Ini dari Pak Ikma, simbol elektronik Pak. Seperti resistor, kapasitor, dan sebagainya. Buset, ini makin kagak ngerti saya ini. Ini Resistor. tantangan Pak David. Ini tantangan kita nih Pak David. Gak apa-apa Pak David. Ya, satu lagi pertanyaan Pak David, silakan. Ya ini. Simbol elektronik ya. Ya, kayak resistor tuh ada kapasitor gitu ya Pak ya. Simbol-simbolnya. Kalau Coba deh M, saya tadi nggak searching ada. dulu ya. Lihat tadi di menunya itu nggak ada kayaknya Iya, gitu. ada nggak ada. Yang di menu Iya, Bapak nggak ada. tampilin tadi saya lihat nggak ada. Iya, emang nggak ada sih. Cuman itu simbol-simbol yang saya ajarkan ini untuk membuat soal sih, nggak buat soal kayak simbol las, terus resistor, kapasitor, Nah, seperti itu. terus Tapi Pak David, nanti, menu simbol ya, yang ada di tampilan Bapak itu punyanya si Edmodo itu Pak? nggak. Si Dia lateknya nggak. ya? Si lateknya? Iya, ada beberapa situs, Bu. Ibu buka aja penerjemah kode latex. Nanti ntar akan beberapa situs muncul. Nanti tinggal Bapak Ibu klik saja, cobain aja satu-satu Bapak Ibu. Kalau saya itu waktu itu pas saya lihat tutorialnya di YouTube, ada dari Seamolek, saya lupa situsnya apa. Pada saat saya buka, itu nggak bisa. Jadi tulisannya 404 not found. Jadi ya udah saya terpaksa saya harus cari yang lain seperti itu. Yang dapatlah situs yang tadi. Ya ada lagi Bu? Ya, kalau di chattingan udah nggak ada Pak. Ada Bapak Ibu? Masih adakah pertanyaan Bapak dan Ibu? Kayaknya waktunya sudah menunjukkan jam 16:04. Atau mungkin closing statement aja dari Pak David kali ya Pak David. Oke, udah deh. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang bersedia hadir di Room Vicon ini. Dan pesan dari saya, kalau Bapak Ibu berdinas sebagai guru pelajaran eksak, terus ingin membuat soal online, ya pertama sediakan soal dulu. Jangan kita, kalau Bapak Ibu sudah sudah mampu gitu, langsung yang ada di otak Bapak Ibu terus tulis, nggak apa-apa. Cuman kalau saya kan masih pemula, jadi saya sediakan dulu soalnya. Terus yang kedua, pastikan sinyal Bapak Ibu itu kencang. Jangan pas nanti sudah mau selesai soalnya, tiba-tiba soalnya hilang. Terus yang ketiga, sabar. Itu yang paling penting. Karena entah kita salah nulis kodenya, seperti tadi kode mat, jadi tanda kurungnya seharusnya yang lurus itu menjadi kurung kurawal misalnya. Itu dia. Pokoknya sediain soal, terus jaringan, dan sabar. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya saya cepet-cepet, mohon maaf ya Bapak Ibu ngejelasinnya. Karena saya juga takut ngejar waktu, ternyata ya tetap saja lewat ya dari jam 4. Oke, dari saya serahkan ke Ibu Desi. Bu Desi kelempar ya? Bu Lis? Mungkin tadi nih, Oh, Pak David? Pak David? iya Bu. Oh, Iya, masih ada. Ya, masih Iya. ada Pak. iya Bu. Sudah Pak, closing statement-nya? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih kalau begitu Pak David yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada yang menjelang sore hari ini. Begitu bermanfaat ilmunya Pak David, terutama bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bagi semua kita yang ada di sini. Saya sebagai moderator tentunya dalam
mendampingi narasumber, ada hal-hal yang kurang mengenakan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya sebagai moderator mau mundurkan diri, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lis Endahwati sebagai host. Terima kasih Bu Desirina yang sudah memandu acara kita di Vicon saat ini. Terima kasih juga untuk Bapak David Hermando yang sudah memaparkan materi yang begitu menarik. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan juga di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Igma sebagai instruktur yang sudah hadir. Terima kasih kepada Ibu Ari, Bapak Ayung, Bapak Billy yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Neneng ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, berpartisipasi dalam acara ini. Selanjutnya kita akan sebelumnya saya mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada kekurangan, dan kita akan tutup acara ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak, selamat sore, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.